Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Diani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat anti kanker dari golongan-golongannya dan mekanisme kerja obat tersebut. Sebelum saya membahas mengenai golongan obatnya, saya akan menjelaskan apa sih obat anti kanker itu. Obat anti kanker atau biasa disebut dengan obat sitotoksika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Ada 7 golongan obat anti kanker. Yang pertama ada alkylating agent. Saya mengambil contoh obat cisplatin. Obat ini bisa mengobati kanker ovarium, kanker testis, kanker kandung kemih. Lalu mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat pembentukan DNA sel sehingga bisa memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Bentuk obat dari cisplatin ini yaitu suntik melalui pembuluh darah atau intravena. Efek samping yang didapat sakit kepala, nyeri dada, bengkak, rambut rontok, diare, sakit di belakang mata atau buram. Toksisitas organ yang diinduksi cisplatin yaitu neurotoksitas, hepatotoksitas, dan nefrotoksisitas. Lalu yang kedua saya mengambil contoh obat itu antimetabolit. Yang saya mengambil contoh obat metotrexat. Obat ini bisa mengatasi kanker seperti kanker payudara, leukemia, kanker tulang, limfoma, atau mikosis fungoides. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun seperti psoriasis, rheumatoid arthritis. Lalu mekanisme obat dari ini yaitu obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim yang penting untuk pembentukan DNA sel. Dengan begitu, proses replikasi dan pertumbuhan sel dapat diperlambat atau terhenti. Bentuk obat dari ini yaitu tablet dan suntik atau intravena. Efek sampingnya yang didapat yaitu sakit kepala, kantuk, mual muntah, mata merah, dan rambut rontok. Dosis tujuan untuk mengatasi limfoma burkitt yaitu dosisnya 10 sampai 25 mg per hari selama 4 sampai 8 hari. Lalu pengulangan dosis dilakukan setelah 7 sampai 10 hari. Lalu yang ketiga ada golongan natural product. Saya mengambil contoh obat etoposide. Etoposide atau VP16 adalah obat untuk menangani sel kanker paru-paru jenis small cell lung cancer. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan untuk menangani kanker testis. Mekanisme kerjanya, etoposide bekerja dengan cara menghambat replikasi DNA dari sel kanker sehingga memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Lalu bentuk obat dari golongan ini kapsul dan suntik intravena. Lalu dosis kapsulnya kondisinya dalam penyakit kanker paru-paru atau jenis small cell lung cancer dosisnya 50 mg per hari. Kalau dosis suntik untuk intravenanya yaitu kondisinya seperti kanker paru-paru yang tadi dosisnya 30 mg per RWT dibandingkan melalui suntik intravena selama 4 hari atau 50 mg diberikan melalui suntikan intravena selama 5 hari. Lalu yang keempat ada golongan anti tumor antibiotik. Contoh obatnya saya mengambil bleomycin, obat untuk menangani karsinoma sel, squamous, kanker kelenjar getah benih, atau efusi pleural akibat kanker. Obat ini diberikan harus dari rumah sakit secara langsung dari dokter, tidak boleh dari sembarangan. Obat ini bekerja dengan cara membentuk radikal bebas yang dapat merusak DNA sel kanker. Dengan demikian, obat ini penyebaran sel kanker dalam tubuh dapat terhambat. Dosisnya dalam kondisi karsinoma sel squamosa dosisnya 15.000 per IU 3 kali seminggu atau 30.000 IU 2 kali seminggu. Pengulangan dosis diberikan dengan interval 3-4 minggu. Lalu efek samping yang didapat sariawan atau luka mulut atau lidah, warna kulitnya yang berubah menjadi gelap seperti bisa dapat juga demam. Lalu yang kelima ada golongan proteasome inhibitor. Saya mengambil contoh obat proteasomid. Obat ini digunakan dalam pengobatan multiple myeloma dan salah satu jenis kanker kelenjar. Mekanismenya bekerja dengan cara memblokir peran proteasom sehingga terjadi gangguan metabolisme protein di dalam sel. Cara kerja ini kemudian memicu proses kematian dari sel kanker. Dan bentuk obat dari obat ini suntik intravena.
Efek samping yang didapat bisa kalau di area yang suntik itu bisa memerah dan terasa sakit, lalu mual dan muntah. Lalu yang keenam ada golongan miscellaneous. Saya mengambil contoh obat imatinib. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat fungsi enzim tirosinkinase. Cara kerja ini akan membantu menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Bentuk dari obat ini yaitu tablet dan kapsul. Dosis yang didapat dalam kondisi leukemia limfoblastik akut dewasa 600 mg per hari. Kalau anak-anak usia lebih dari 1 tahun 300 mg, 340 mg per hari. Dosisnya tidak boleh lebih dari 600 mg per hari. Efek samping yang didapat yaitu mual muntah, diare, penglihatan kabur, dan sakit kepala. Lalu yang ketujuh adalah golongan hormonal. Saya mengambil contoh obat tamoxifen. Obat ini untuk mengobati kanker payudara. Lalu obat ini juga digunakan untuk menurunkan risiko terjadinya kanker payudara pada wanita yang memiliki risiko tinggi, misalnya karena adanya riwayat kanker payudara di dalam keluarga. Mekanisme kerja dari golongan obat hormonal ini seperti tamoxifen, yaitu bekerja dengan cara menghambat efek di estrogen di payudara. Bentuk sediaannya yaitu tablet saut selapus, dan dosis yang didapat tujuan untuk menangani kanker payudara. Dosisnya 20-40 mg per hari, lalu dosis di atas 20 mg biasanya dibagi menjadi 2 kali sehari. Sekian penjelasan mengenai golongan obat anti kanker dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.